Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung mengajak bergabung teman-teman dari Himpun Perwakilan Mahasiswa FISIP Universitas Mustopo ya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Silakan teman-teman dari Mustopo perwakilannya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Nur Zahra Amelia Putri selaku dari Universitas Prof. Dr. Mustopo Bragama selaku Komisi 1 BPM FISIP UPDMB. Jadi mungkin saya akan melihat bagaimana transisi pemerintahan dari yang lama ke yang baru ini, apakah terkesan terburu-buru atau memang ada maksud tertentu gitu. Karena sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat umum, kami melihat transisi ini terkesan terburu-buru, tidak seperti regulasi yang seharusnya yang dijalankan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ada motif di belakangnya nggak? Silakan satu lagi, yuk. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Adet Nur Faiz dari Komisi 3 BPM Universitas Mustopo Bragama. Sebelumnya mohon maaf saya membacakan pertanyaan menggunakan ponsel. Melihat urgensi yang terkesan berubah-ubah, kami semakin tidak yakin bahwa upaya transisi ini semata-mata untuk kelancaran program mendatang yang akan memajukan bangsa. Konsistensi dari tujuan dan mekanisme program makan bergizi gratis tersebut memang merupakan hal yang perlu dipertanyakan seperti yang telah dibahas. Anggaran sudah ditentukan sekiranya 71 triliun, namun mengapa tujuan dan mekanismenya masih butuh banyak pertimbangan? Pelantikan sudah terjadi, lantas apa jaminan bahwa hal tersebut dapat dijalankan sesuai perencanaan? Harusnya program itu sudah matang kalau pemerintah mampu mengambil langkah besar terkait pelantikan yang sudah terjadi. Sekian. Oke, baik. Silakan. Ada motif nggak di belakangnya? Ya nggak ada, tadi sudah jelaskan panjang lebar ya. Masuknya Mas Tommy, Mas Daryono itu lebih pada meningkatkan ya percepatan daripada proses pembangunan termasuk anggaran ke depan terhadap program-program prioritas daripada kepemimpinan Pak Prabowo Mas Gibran. Sekali lagi tidak ada maksud apapun, justru tadi saya bilang ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik. Tadi saya gambarkan bahwa selama ini berpuluh-puluh tahun berganti presiden, presiden sebelumnya dengan programnya selesai 5 tahun, maka pada tahun berikutnya karena itu dianggarkan pada presiden sebelumnya, gubernur, bupati, wali kota, maka pemimpin berikutnya hanya melaksanakan apa yang dianggarkan oleh pemimpin sebelumnya. Nah ini baru yang pertama kali dalam sejarah bangsa mungkin dunia, presiden sebelumnya tidak hanya menghantarkan kepemimpinan presiden selanjutnya atau pemimpin, tapi ikut terlibat aktif agar program-program yang dikampanyekan, visi misi program Prabowo Gibran dapat laksana dengan satu wujud nyata adalah salah satu programnya ikut dianggarkan dalam RAPBN yang memang dianggarkan oleh pemimpin sebelumnya. Oke, itu tadi yang satu lagi dijawab dulu Bang Riza soal kalau memang ini perencanaannya harusnya sudah matang, kenapa masih banyak pertimbangan, terutama soal mekanisme penyalurannya. Itu kan tadi kita perdebatkan juga ya, mekanisme penyalurannya apakah akan langsung disediakan makanan gratisnya, makan bergizi gratisnya atau melewati orang tua atau pihak sekolah. Kenapa kok enggak dari awal dipertimbangkan tuh pada saat jualan program itu? Dalam melihat adik mahasiswa yang saya banggakan, sekali lagi dalam melihat satu kasus, satu masalah, satu program, kita lihat hal yang substansi, yang prinsip, tujuan utamanya apa Pak Prabowo membuat program makan gizi bergizi. Sekali lagi ini untuk kepentingan bangsa ke depan, membangun sumber daya manusia. Jadi membangun manusia itu, membangun negara itu sekali lagi bukan hanya membangun infrastruktur, jalan tol, kereta, pelabuhan, lapangan terbang, gedung-gedung, tapi yang tidak kalah penting adalah membangun sumber daya manusianya. Kita harus mulai. Ya, Pak Prabowo ingin memulai bahwa pemimpin ke depan harus mengutamakan pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya adalah manusianya harus menjadi yang pintar, cerdas, sehat dengan cara diberi asupan ini tadi makanan bergizi. Kenapa perencanaannya nggak matang? Mengenai perencanaan bukan, justru ini bukan tidak matang, justru satu yang baik. Sampai hari ini semua para ahli, para pakar, para tokoh, adik-adik mahasiswa masyarakat, silakan berikan masukan. Ada yang memberikan masukan mengenai
gizinya apa saja, menunya apa saja, berapa banyaknya bobotnya, berapa harganya, berapa cakupannya, siapa saja, silakan. Sampai hari ini terbuka luas. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan gambaran umum. Namun demikian diserahkan kepada masyarakat, nanti akan diputuskan oleh kementerian terkait, berapa harganya, gizinya, luasnya, siapa yang dapat. Termasuk polanya, apakah dibuat dapur-dapur umum di setiap daerah, setiap tempat, setiap sekolah, atau diberikan nanti kepada komite, atau orang tua, atau apa, silakan. Sampai hari ini semua diberikan kesempatan pada kita semua untuk memberikan masukan terbaik. Baik, Mas Joko, bahwa ada kecurigaan motif-motif tertentu di balik itu. Pergantian kepemimpinan itu seperti saya ibaratkan antara pergantian jalan dengan jembatan gitu. Pilihannya tinggal satu. Kita mau melewatinya dengan penuh kegoncangan atau kita mau melewatinya dengan smooth. Selama ini sejarah perjalanan bangsa ini selalu perubahan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lain, dari Pak Soekarno ke Pak Harto itu terjadi kegoncangan. Dari Pak Harto ke Habibie terjadi kegoncangan dan terus menerus. Artinya apa? Transisi kepemimpinan hari ini, apapun motifnya, apapun yang dilakukan, ini adalah suatu bentuk upaya ikhtiar dari dua orang pemimpin, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo, untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif agar transisi kepemimpinan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat bisa terus melakukan aktivitasnya, bisa terus memiliki harapan untuk mewujudkan kerja-kerja nyata bagi Indonesia. Baik, silakan Bang Ciko. Menurut saya transisi kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik kalau pemimpin yang sekarang, yang current ya, presiden yang current itu nggak berpikir untuk berkuasa lagi setelah dia selesai menjadi presiden. Kalau dia merasa pekerjaan saya adalah kontrak saya dengan negara itu 2 periode paling panjang, setelah itu saya pensiun. Kalau itu yang dipikirkan, nggak akan ada gejolak-gejolak itu. Nggak akan ada ketakutan-ketakutan tentang transisi-transisi yang ada gejolak-gejolak. Tadi yang disebutkan itu kan antara Soekarno ke Soeharto, Soeharto dan reformasi, Habibie. Ini nggak bisa apple to apple dengan apa yang terjadi sekarang. Sekarang ini udah era reformasi, bos. Ini udah demokrasi. Dan demokrasinya kita harapkan jangan demokrasi prosedural. Demokrasi yang substantif itu nggak ada masalah dengan ada goncangan, ada gesekan. Itu nggak ada masalah. Semua bisa diselesaikan karena masyarakatnya harusnya sudah dewasa. Dan pemimpinnya juga harus dewasa. Yang saya katakan tadi, bahwa kontrak sebagai presiden itu hanya berlaku selama 5 tahun dan paling banyak diperpanjang 5 tahun kemudian. Oke, tapi wajar ya berarti pertanyaan mahasiswa ini bahwa publik kemudian mencurigai ada motif tertentu di balik pertanyaannya masuknya. Kan gini, pertanyaannya bukan ke Pak Prabowo, jangan-jangan ada titipan-titipan yang ingin dititipkan untuk Pak Prabowo ke depannya, kan itu. Kalau saya dari tadi membaca dan melihat nih apa yang terjadi, apa pembicaraan-pembicaraan kita, termasuk yang disampaikan Bang Riza tadi soal pembangunan sumber daya manusia, yang tadi bicara soal infrastruktur dan lain-lain, ini kok kayaknya bukan keberlanjutan. Akan ada banyak perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan yang memang perlu gitu. Dan kita harapkan ini segera terjadi. Semoga Pak Prabowo lancar sampai pelantikan. Kita lihat nanti bagaimana nanti apa-apa yang mesti diperjuangkan untuk rakyat yang kemarin-kemarin belum mampu dituntaskan. Semoga bisa dituntaskan. Oke, silakan Mas Faisal. Kalau melihat krisis ekonomi global, kemudian tadi beban utang kita, apakah akan sulit bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan untuk merealisasikan program-program prioritasnya? Artinya ya akan sangat ketat sekali begitu? Yang jelas skala prioritas itu menjadi kuncinya. Ya. Jadi skala prioritas ini harus betul-betul berarti dari sisi tadi kan ditanyakan juga masalah planning perencanaannya. Ya. Nah, prioritas itu sepanjang, karena begini, sepanjang dia memenuhi satu bukan hanya masalah efisiensi anggaran, tapi juga efektivitas dari pencapaian maksud daripada programnya sendiri, ya, dari sisi kualitas. Untuk nanti yang harus dilihat juga adalah dampaknya ke peningkatan perbaikan stunting dan lain-lain. Ya, jadi prioritasnya adalah satu dari daerahnya dan juga beneficiaries orangnya, gitu ya. Pertama, misalkan apakah harus sebanyak itu? Yang kedua, tadi di antara SD, SMP, SMK dan lain-lain itu memang harus betul-betul disisir dan jangan lupa juga adalah melihat kantong-kantong kemiskinan dan juga stunting yang banyak ada di luar Jawa juga, justru lebih banyak di luar Jawa. Nah, jadi perspektifnya jangan lihat di Jawa terus yang mungkin satu sama lain itu dekat gitu ya. Tapi untuk elektoral lebih seksi memberikan program itu ke kalau secara Jawa politik nih, betul, apalagi kalau yang mau politik. dikejar kuantitas apalagi ya. Nah, itu jadi tetap nomor satu kualitas, yang kedua adalah prioritas ya.
Oke, jadi untuk Pak Prabowo harusnya tidak memperhitungkan soal kebijakan-kebijakan populis tadi ya dalam Betul, ya. menyalurkan makan bergizi gratis ya. Betul, karena kalau itu dipaksakan juga, tetap juga ada risiko nanti ya. Kalau seandainya ada kegagalan atau ada kasus-kasus yang kemudian mencoreng programnya sendiri gitu ya. Kalau ada yang keracunan atau kemudian ternyata setelah setelah dilihat ternyata gizinya cuman jauh di bawah daripada standar, itu juga nanti bisa jadi bumerang gitu ya. Oke. Setelah ini kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.